Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1360 membunuhnya. Apa? Aliansi pernikahan antara kedua negara. Omong kosong. Tanda seru. Begitu pria parubaya menyelesaikan kalimatnya, sekelompok pejabat sipil dan jenderal di belakang aula utama mengungkapkan ekspresi marah. Mereka berteriak pelan dan menatap marah pada orang-orang dari dinasti Dongyuan. Terutama Yan Wenshan, Mang Hong, Yu Chengzi dan Jin Qianyuan. Mereka ingin ratu mereka menikah dengan dinasti Dongyuan. Niat mereka tercela. Wang Xian baru saja duduk di kursi ketika dia mendengar kata-kata pria paruh baya itu. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap pria paruh baya itu dengan acuh tak acuh. Hehe, kondisi dinasti Dongyuanmu ini sangat menarik. Ketika Feng Luan mendengar kata-kata pria paruh baya itu, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan lemah. Dinasti Naga dan Phoenix kami telah menunjukkan ketulusan kami. Tolong tunjukkan ketulusanmu juga. Dia terus berkata tanpa ekspresi. Ratu Naga Phoenix, kami tidak bercanda, tetapi Raja Dongyuan kami juga tahu bahwa jika Ratu tidak setuju, kami tidak dapat memaksanya. Selain syarat ini, ada syarat lain. Kami menginginkan era teratai api yang berkembang dan formasi teratai api era yang berkembang. Selain itu, Kekaisaran Naga Phoenix akan menjadi negara bawahan Kekaisaran Dongyuan kita. Saat pria parubaya itu berbicara, matanya bersinar dengan semangat. Teratai api era berkembang. Negara pengikut. Setelah Feng Luan mendengar kondisi kedua mereka, ekspresinya menjadi sangat dingin. Itu benar, ini adalah dua kondisi ini. Selama Anda menyetujui salah satu dari dua syarat ini, dinasti Dongyuan kami akan mengirim pasukan untuk melindungi dinasti Naga Phoenix Anda. Jika tidak, dengan kekuatan dinasti Bulan Bintang dan dua dinasti lainnya, dinasti Naga Phoenix Anda pasti akan dihancurkan. Ratu Naga Phoenix, kamu tidak perlu mempertimbangkan kondisi pertama atau kedua. Hanya dua metode ini yang bisa melindungi dinastimu. Nada pria parubaya itu tegas saat dia menatap Feng Luan dengan percaya diri. Lotus api zaman yang berkembang adalah harta karun seni bela diri kekosongan tingkat kelima yang mendalam, dan arai teratai api adalah susunan tambahan budidaya seni bela diri kekosongan tingkat keempat yang mendalam. Kedua harta ini tak ternilai harganya. Feng Luan menatap pria parubaya itu, dan wajahnya menjadi gelap. Selain dua hal ini, kamu ingin Kekaisaran Naga Phoenix kami menjadi negara bawahanmu. Hanya negara bawahan. Setiap tahun, kami menyerahkan beberapa upeti, dan tidak banyak yang bisa dilakukan. Dibandingkan dengan dihancurkan, menjadi negara bawahan hanyalah masalah kecil. Pria parubaya itu memandang Feng Luan, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Kata-kata pria parubaya itu menyebabkan ekspresi Feng Luan berubah. Di bawah mereka, pejabat sipil dan jenderal terlihat sangat malu. Jika mereka menjadi negara bawahan, mereka akan diikat dan dibatasi oleh dinasti Dongyuan. Perkembangan masa depan mereka pasti tidak akan semudah itu. Mereka bahkan harus menyerahkan upeti setiap tahun. Menjadi negara bawahan sama dengan menjadi bawahan orang lain. Bagaimana jika keduanya tidak setuju? Wang Xian memandang Feng Luan yang sedang mengerutkan kening. Dia menoleh ke pria parubaya itu dan berkata dengan lemah. Hah! Pria parubaya itu sedikit tercengang saat Wang Xian tiba-tiba berbicara. Dia mengangkat alisnya dan menatapnya. Kemudian, dia berkata dengan lemah, kamu tidak berhak berbicara di sini. Kata-katanya membuat Wang Xian tersenyum. Bagaimana jika kita tidak setuju? Feng Luan menatap pria parubaya itu dan berkata dengan dingin. Jika kamu tidak setuju, maka lupakan saja. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil sendiri. Pria parubaya itu berkata dengan lemah. Apakah kamu mengancam kami? Di belakang, Hong Mang yang pemarah tidak bisa lagi menahannya dan berteriak dengan marah. Tidak. Aku membantumu. Kerajaan Bintang Bulan datang ke negara kita untuk membahas beberapa hal belum lama ini, hehe. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Nada suaranya dipenuhi dengan nada mengancam. Mereka memandang Feng Luan, seolah-olah mereka akan memakannya hidup-hidup. Kata-kata pria parubaya itu menyebabkan seluruh aula terdiam. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan memberi Anda waktu untuk mempertimbangkan. Jika Anda tidak setuju dalam setengah jam, kami akan segera pergi. Pria parubaya itu meluruskan pakaiannya sambil tersenyum.
Dia berbalik dan berjalan keluar. Orang-orang di sampingnya berdiri dengan senyum di wajah mereka dan mengikuti di belakang pria paruh baya itu. Yang mulia, sebaiknya kita. Seorang pejabat sipil tua memandangi orang-orang dari dinasti Dongyuan yang berjalan keluar dengan arogan dan membuka mulutnya dengan ragu. Semua orang di aula memandang lelaki tua itu dan merasa sedikit tidak berdaya. Orang tua ini adalah Perdana Menteri dinasti Naga dan Phoenix dan bertanggung jawab atas pegawai negeri. Maknanya jelas. Dia memilih kondisi kedua. Jika tidak, dinasti Naga dan Phoenix tidak akan mampu bertahan dari bencana ini. Feng Luan membuka mulutnya. Dia tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk dinasti Naga dan Phoenix. Masih ada ruang bagi mereka untuk membalikkan keadaan jika mereka menjadi negara bawahan. Namun, jika mereka dihancurkan, berapa tahun yang dibutuhkan untuk bangkit kembali? Akan sulit untuk membangun sebuah dinasti. Semuanya, tolong tunggu. Feng Luan membuka mulutnya sedikit. Saat dia hendak berbicara, Wang Xian, yang duduk di samping, tiba-tiba berbicara. Orang-orang dari dinasti Dongyuan yang sudah berjalan di depan pintu mengangkat alis mereka. Mata mereka dipenuhi dengan senyuman. Pria parubaya itu berbalik sedikit dan menatap Wang Xian dengan arogan. Kemudian, dia menatap Feng Luan dengan ekspresi sombong. Mengapa? Sudahkah Anda mengambil keputusan? Apakah Anda akan memilih yang pertama atau yang kedua? Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Biarkan aku memilih untuk mereka. Wang Xian menyaksikan pria parubaya itu mengabaikannya lagi dan lagi. Kemudian, dia berdiri perlahan. Dia ingin mereka melihat dengan jelas. Pria parubaya itu sedikit mengangkat alisnya. Feng Luan juga memandang Wang Xian dengan cemberut. Ada keraguan di matanya. Hanya seorang anak yang akan membuat pilihan, tapi orang dewasa semuanya. Wang Xian menatap pria parubaya dan kelompoknya dengan senyum di wajahnya. Membunuh mereka. Membunuh mereka. Itu adalah kata yang sederhana. Kata ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Bahkan pria parubaya dan kelompoknya dari Kekaisaran Dongyuan sedikit terpana. Namun, mereka segera menyadari apa arti kata ini. Dentang. Dentang. Dua suara sinar pedang yang menusuk tulang terdengar. Ao Jian dan Wang Xian, yang berada di belakang Wang Xian, bergerak dan langsung menyerang kelompok lebih dari 10 orang dari Kekaisaran Dongyuan. Apa, Dragon dan Phoenix Empire, kalian mencari kematian. Jika Anda berani menyerang kami, kerajaan Dongyuan kami akan menjamin pemusnahan semua orang di kerajaan Anda. Ketika pria parubaya dan yang lainnya melihat dua ikan todak emas menyerang mereka, mereka terlihat sangat malu. Pria parubaya di tengah mengangkat kepalanya dan menatap Ao Jian dan Ao Jian dengan dingin. Mereka tidak melawan. Jika mereka berani membunuh mereka, mereka akan mencari kehancuran mereka sendiri. Dia berani menjamin bahwa pihak lain tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Terlebih lagi, ketika kedua pasukan bertempur, mereka tidak akan membunuh utusan mereka. Jika mereka berani kehilangan rambut di sini, itu adalah dinasti Naga Phoenix yang menyatakan perang terhadap dinasti Dongyuan mereka. Dengan situasi Kekaisaran Naga dan Phoenix saat ini, sudah terlambat bagi mereka untuk menjilat mereka. Bagaimana mungkin mereka masih memprovokasi mereka? Sekelompok orang di belakang pria parubaya itu juga berdiri di sana dengan arogan saat mereka menatap ke depan dengan dingin. 10.000 pedang hancurkan. Namun, mereka salah. Siapapun yang ingin pamer di depan Wang Xian harus membayar mahal. Tidak baik. Tidak, tidak, mereka benar-benar berani menyerang. Beraninya mereka. Bab 1361, saya paling suka menghancurkan kerajaan. Di aula utama, pedang penusuk tulang yang penuh dengan niat membunuh menyerang langsung ke arah lebih dari 10 orang dari Kekaisaran Dongyuan yang bertingkah keren. Mereka berpikir bahwa Naga dan Kekaisaran Phoenix tidak akan berani bergerak dan menyinggung perasaan mereka. Memang, jika Wang Xian belum tiba, Naga dan Phoenix Empire pasti tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Tanda seru. Namun, sayang sekali yang bergerak adalah Wang Xian. Siapapun yang mencoba pamer di depannya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Melarikan diri. Blokir, cepat blokir. Ketika serangan Ao Jian dan yang lainnya tiba, lebih dari selusin orang dari Kekaisaran Dongyuan benar-benar panik. Pria parubaya yang berdiri di tengah sedikit menyipitkan matanya. Matanya dipenuhi rasa takut.
Kekaisaran Naga dan Phoenix, kamu mencari kematian. Dia meraung, dan perisai api langsung muncul di tubuhnya. Perisai api benar-benar terbentuk, seperti lahar. Kekuatan menakutkan dari ahli interpretasi kekosongan peringkat 2 meletus dari tubuhnya. Namun, orang-orang yang membunuh mereka adalah Ao Jian dan ikan todak emas interpretasi kosong peringkat 1. Ao Jian bisa melawan ahli interpretasi kekosongan peringkat 3, sementara ikan pedang emas lainnya bisa melawan ahli interpretasi kekosongan peringkat 2. Ao Jian ingin membunuh seniman bela diri kosong berwawasan level 2, dan dia lengah. Itu benar-benar. Pupupu. Bunuh instan. Serangkaian suara pedang, dan seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan langsung menembus tubuh mereka. Tidak, berhenti, berhenti. Di aula besar, pejabat sipil dan beberapa jenderal dari dinasti Naga Phoenix juga panik. Teman ratu yang tiba-tiba muncul ini sebenarnya telah membunuh semua orang di dinasti Dong Yuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini membunuh mereka semua. Dinasti Dong Yuan adalah dukungan terakhir dari dinasti Naga dan Phoenix, dan sekarang mereka tiba-tiba menyinggung mereka, yang menunggu mereka adalah kehancuran. 100% kehancuran. Bahkan tanpa dinasti Bintang Bulan mengambil tindakan, dinasti Dong Yuan akan menghancurkan mereka. Semua orang di aula dinasti Naga dan Phoenix dipenuhi ketakutan. Batuk-batuk, kamu berani membunuh kami. Kamu mati, batuk-batuk. Saudaraku Wang akan membunuh semua orang di Naga dan Kekaisaran Phoenix, semuanya. Diam, PFFT. Pria parubaya di tengah melebarkan matanya dan melihat pedang tajam yang menembus jantungnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap semua orang di depannya dengan tatapan ganas. Dia menggeram dengan tatapan ganas yang tak tertandingi. Wang Xian, yang berdiri di atas panggung, berbicara dengan lembut. Pedang panjang di tangan Ao Jian menyebabkan kepalanya terbang. Bang, bang, bang. Kepala berguling ke bawah. Setiap suara yang mendarat di tanah membuat hati para pejabat sipil dan jenderal di aula bergetar. Perdana Menteri Kerajaan Naga Phoenix berwajah pucat pasi. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Kamu telah melukai Kekaisaran Naga Phoenix kita. Tubuhnya gemetar saat dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menggeram. Yang mulia, maafkan saya karena tidak bisa melayani Kekaisaran. Temanmu telah membunuh utusan Kekaisaran Dong Yuan. Ini adalah provokasi ke Kekaisaran Dong Yuan. Ini bunuh diri. Seorang pria parubaya mengambil 2 langkah ke tengah, membungkuk, dan berkata dengan ekspresi yang sangat malu, saya bisa berjuang untuk dinasti, tetapi saya tidak akan mati sia-sia. Maafkan saya karena tidak dapat terus melayani dinasti. Selamat tinggal. Saat dia berbicara, tubuhnya bergerak dan terbang keluar. Ketika pejabat sipil dan jenderal lainnya melihat jenderal bela diri kekosongan peringkat 2 meninggalkan dinasti, ekspresi mereka sangat malu. Hati mereka sedikit terguncang. Feng Luan berdiri di depan singgasana dan memandangi mayat-mayat di tanah dan para jenderal yang telah pergi tanpa ekspresi. Dia menatap semua orang di bawah. Yang membuatnya merasa bersyukur adalah tidak ada jenderal dan pejabat sipil yang mau pergi. Ini menyebabkan senyum tipis muncul di wajahnya. Di seluruh aula, orang yang paling tenang mungkin adalah Asal Emas. Dia sudah lama mengenal Wang Xian. Dia tahu bahwa karena Tuan Muda Wang berani bergerak, dia pasti punya pikirannya sendiri. Tuan Muda Wang tidak akan bertindak gegabah. Seluruh aula terdiam. Para jenderal dan pejabat sipil semua memandang Feng Luan, menunggu perintahnya. Feng Luan melirik Ao Jian dan Ao Jian. Setelah terkejut, dia menoleh untuk melihat Wang Xian dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dengan membunuh utusan Kekaisaran Dong Yuan, Anda menyatakan perang terhadap mereka. Satu-satunya yang bisa mendukung kita juga akan menyerang kerajaan Naga Phoenix. Bagaimana saya bisa bertahan melawan 3-4 kerajaan? Dia memandang Wang Xian dan berkata dengan getir. Baiklah. Wang Xian memandang Feng Luan dan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum padanya dan berkata, masih ada aku. 3 atau 4 dinasti. Saya paling suka menghancurkan dinasti. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku akan menjadikanmu satu-satunya raja di jalan ini. Aku akan melakukannya. Saya paling suka menghancurkan dinasti. Aku akan menjadikanmu satu-satunya raja di benua ini. Ketika suara Wang Xian terdengar di aula, para pegawai negeri dan jenderal membuka mulut sedikit. Perdana Menteri melebarkan matanya. Dia menelan ludah dan ingin mengatakan bahwa dia membual.
Aku percaya. Namun, pada saat ini, mereka mendengar suara yang mulia lagi. Semua orang tercengang. Bagaimana mereka bisa percaya omong kosong seperti itu? Mungkinkah keagungan mereka yang tidak duniawi, sang ratu, telah jatuh cinta? IQ seorang wanita yang sedang jatuh cinta adalah nol. Percaya saja padaku. Serahkan urusan kerajaan naga dan Phoenix padaku. Saya benar-benar ingin melihat berapa banyak kerajaan yang akan datang. Lebih banyak lebih baik. Wang Xian tersenyum pada Feng Luan. Setelah mendapatkan keuntungan dari menghancurkan Kekaisaran Pulau Surga dan Kerajaan Benua Satu Daun, Wang Xian bertanya-tanya apakah dia mungkin juga mulai menghancurkan beberapa kerajaan di masa depan. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melepaskannya. Harus ada batas untuk membunuh. Seseorang tidak boleh kehilangan hati. Jika seseorang memprovokasi musuhnya, dia harus membunuh mereka. Namun, jika seseorang tidak memprovokasi rakyatnya sendiri, dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Istana Naga juga akan mempertahankan aturan ini di masa depan. Sekarang dia melihat seseorang ingin menghancurkan naga dan dinasti Phoenix, Wang Xian agak senang. Itu karena ini memberinya alasan untuk menghancurkan mereka. Aku akan menyerahkannya padamu. Beberapa hari ini terlalu melelahkan. Senyum yang menghancurkan kota muncul di wajah Feng Luan. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, sarafnya yang tegang akhirnya bisa rileks. Dia merasa santai di seluruh. Perasaan memiliki seseorang untuk diandalkan benar-benar bagus. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Ini membuat Feng Luan menyipitkan matanya. Tidak diketahui apakah dia senang atau bingung. Mari mundur dari pengadilan. Kalian masing-masing harus berjaga di posisi kalian masing-masing dan memantau tindakan musuh. Feng Luan melambaikan tangannya dengan malas dan berjalan menuju bagian belakang aula. Wang Xian mengikutinya dengan senyum di wajahnya. Melihat ratu pergi begitu saja, banyak orang di bawah saling memandang dengan cemas. Ini, bukankah ratu cukup bertanggung jawab? Kenapa dia mengikuti sekarang? Perdana Menteri menyaksikan Feng Luan pergi dengan ekspresi tercengang. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi pada akhirnya, yang ingin dia katakan adalah, mengapa dia bertingkah seperti raja bodoh. Orang harus tahu bahwa sang ratu biasanya adalah raja yang bijak dengan ambisi besar. Yu Chengxi, Mang Hong, Yan Wenshan, beberapa jenderal, yaitu, apa yang harus kita lakukan sekarang. Beberapa pegawai negeri dan jenderal memandang mereka bertiga. Mereka bertiga telah mengikuti ratu untuk waktu yang lama. Mereka tahu banyak hal yang tidak mereka ketahui. Ini adalah pria sejati. Tuan Muda Wang adalah pria yang bisa diandalkan oleh ratu. Tiba-tiba, Mang Hong memandangi sosok Wang Xian yang menghilang dengan kagum dan mengucapkan kata-kata ini. Bibir semua orang sedikit berkedut. Pingsan. Bab 1362 mereka yang ingin pergi segera pergi. Percayalah pada Yang Mulia Ratu. Karena Ratu berkata untuk menyerahkannya kepada Tuan Muda Wang, kita tidak perlu khawatir tentang itu. Yu Chengxi merenung sejenak dan menghibur semua pejabat sipil dan jenderal di aula. Ini, Direktur Yu, ini bukan pertanyaan apakah kita percaya atau tidak. Kami sekarang berada dalam situasi baik dan buruk dengan naga dan dinasti Phoenix. Karena kami tinggal, kami tidak akan mengkhianati ratu. Kami hanya ingin jaminan. Tanda seru, seorang pejabat sipil berkata dengan ekspresi pahit. Jangan khawatir. Tuan Muda Wang sangat misterius. Bahkan kita tidak tahu kartu trufnya. Namun, dua pria parubaya yang baru saja menyerang, salah satunya berada di level 3 dan yang lainnya berada di level 2 dari ranah interpretasi kosong. Karena Tuan Muda Wang berani menyerang, dia pasti tidak akan menyakiti Yang Mulia Ratu. Yu Chengxi mengalihkan pandangannya ke semua orang di sekitarnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini menyebabkan para jenderal dan pejabat sipil sedikit terpana. Mereka memikirkan dua pria parubaya yang mengikuti Wang Xian. Satu berada di level 3 dari ranah interpretasi kosong sementara yang lain berada di level 2 dari ranah interpretasi kosong. Untuk dapat memiliki bawahan seperti itu, pengaruhnya tentu saja luar biasa. Mungkin, dia benar-benar bisa menyelamatkan Kekaisaran Naga Phoenix kita. Semua orang berpikir sendiri. Mereka saling memandang dan berjalan keluar. Pergi, ambil barang-barangnya. Ayo pergi, dinasti Naga Phoenix sudah berakhir. Sudah berakhir.
Teman Ratu sebenarnya membunuh satu-satunya sedotan yang menyelamatkan jiwa, orang-orang dari dinasti Dongyuan. Sekarang, kita tidak hanya diserang oleh dinasti Bintang Bulan, tetapi kita juga akan menderita balas dendam dari dinasti Dongyuan. Lari, lari dari sini. Sekelompok pejabat sipil dan jenderal baru saja keluar dari istana ketika mereka tiba-tiba mendengar serangkaian suara ketakutan dari sekeliling mereka. Ini membuat mereka semua sedikit kaget, dan mereka melihat sekeliling dengan ekspresi jelek. Wei Qibing, apa yang kamu lakukan? Perdana Menteri Dinasti Naga dan Phoenix menatap dingin ke posisi di depannya. Lebih dari 10 kuda berbaris di tengah jalan, dan di sekitar mereka, banyak pria muda dan parubaya meletakkan barang-barang di jalan. Di depan kelompok itu, jenderal yang tadi bergegas keluar sedang menunggangi seekor binatang buas. Tentu saja, kita akan membawa orang-orangku dan meninggalkan tempat ini. Apa aku akan mati di sini bersamamu? Ketika Wei Bing mendengar sosok Perdana Menteri, dia menatap mereka dengan ekspresi jelek. Dia melirik ke belakang dan berkata, cepat dan bersiap-siap. Ambil semuanya dan tinggalkan tempat ini. Kamu orang yang tercela dan tidak tahu malu. Yang mulia Ratu telah memperlakukan Anda dengan baik. Beraninya kau melakukan hal tercela seperti itu. Seorang pejabat sipil menegur dengan marah. HMPH, jadi maksudmu kau ingin aku mati. Sekarang ketiga dinasti datang untuk menyerang kita. Sekarang kita telah menyinggung dinasti Dongyuan, apa yang bisa digunakan oleh dinasti Naga dan Phoenix untuk melawan dan mengambil nyawaku. Wei Qibing mendengus dingin dan melihat ke belakang. Semuanya, ikuti aku. Saat dia berbicara, dia langsung berjalan ke depan. Biarkan aku membunuh orang ini dan mengambil semuanya. Mata Mang Hong dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wei Wei dengan dingin. Kami tidak bisa menyerang. Warga sekitar menonton. Jika kita menyerang, hati orang-orang akan kacau. Perdana Menteri dengan cepat menghentikannya. Warga sekitar menonton. Jika musuh tidak ada di sini, dinasti akan memulai konflik internal. Jika musuh tidak ada di sini, dinasti akan runtuh. Apakah kita akan membiarkan orang ini mengambil barang itu dan pergi? Mang Hong dan beberapa jenderal memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Perdana Menteri menggelengkan kepalanya dan memandangi warga yang ketakutan di sekitarnya. Setelah ragu sejenak, dia memasuki istana sekali lagi. Apa yang telah terjadi? Mengapa Jenderal Wei pergi? Mereka bilang akan ada 3 atau 4 dinasti yang menyerang kita. Jenderal Wei sebenarnya pergi bersama keluarga dan bawahannya. Apakah dinasti Naga Phoenix kita benar-benar berada dalam situasi hidup dan mati? 3 atau 4 dinasti menyerang kita. Bagaimana kita harus bertarung? Apakah dinasti kami akan hancur? Ketika warga sekitar melihat Jenderal Wei pergi dengan bawahannya, ekspresi mereka berubah saat berdiskusi. Naga dan dinasti Phoenix telah menutup kota baru-baru ini, dan orang-orang sudah tahu bahwa akan ada dinasti yang datang menyerang mereka. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sebenarnya akan ada 3 atau 4 dinasti yang datang menyerang mereka. Bahkan dinasti Dongyuan yang berhubungan baik dengan mereka telah berbalik melawan satu sama lain dan mungkin datang untuk menyerang mereka. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan ini? Kepanikan menyebar dari lubuk hati setiap orang. Beberapa dari mereka melebarkan mata dan menelan seteguk air liur saat ekspresi mereka berubah drastis. Semuanya, jangan khawatir. Tuan Muda Wang telah tiba. Dengan Tuan Muda Wang dan Ratu di sekitar, tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Yu Chengzi mendengar suara ketakutan dari orang-orang di sekitarnya. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan keras. Ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan, dan mereka tidak siap untuk menyembunyikannya. Apa? Tuan Wang ada di sini. Dengan adanya Tuan Wang, kami tidak takut lagi. Tuan Muda Wang yang mana? Siapa dia? Beberapa orang tahu nama Wang Xian, sementara yang lain tidak. Tetapi dengan sangat cepat, banyak orang memiliki pemahaman tentang Tuan Wang dan Tuan Muda Wang. Namun, setelah memahami mereka tidak dapat menghentikan kepanikan mereka. Seberapa kuat Tuan Muda Wang di masa lalu? Tidak peduli seberapa kuat dia, mungkinkah dia sekuat 3-4 dinasti? Ini membuat banyak orang sangat ketakutan. Tidak peduli seberapa kuat Tuan Muda Wang itu, dia masih bukan tandingan 3 atau 4 dinasti. Lari, ayo lari. Beberapa orang lari ketakutan.
Hanya orang-orang di Saint Town yang sangat percaya pada kekuatan Lord Wang. Mereka bersedia untuk maju dan mundur bersama dengan dinasti Naga Phoenix, untuk hidup dan mati bersama. Yang mulia, kepergian Jenderal Wei telah membawa ketakutan besar bagi dinasti Naga Phoenix kita. Mungkin tidak lama lagi beberapa orang ingin melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Perdana Menteri yang telah kembali ke istana melaporkan dengan ekspresi tidak senang. Biarkan mereka yang ingin pergi-pergi. Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat siapa yang setia dan siapa yang tidak setia. Kekaisaran Naga Phoenix tidak akan pernah menerima mereka yang pergi. Feng Luan menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi saat mendengar laporan Perdana Menteri. Berdiri di menara istana, dia melihat sekelilingnya dan memandang Wang Xian yang sedang menyesap tehnya di samping. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ya Yang Mulia, kemudian, kami akan mengumumkan bahwa siapapun yang ingin pergi akan segera pergi. Mereka yang pergi akan dilarang masuk ke wilayah Kekaisaran Naga Phoenix di masa depan. Perdana Menteri mengangguk sedikit dan mundur ke belakang. Kekaisaran Naga Phoenix telah berkembang begitu cepat. Pasti ada beberapa orang yang tidak setia pada kekaisaran. Kekaisaran Naga Phoenix juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan orang-orang ini sepenuhnya. Mereka yang tersisa akan menjadi rakyat paling setia dari Kekaisaran Naga Phoenix. Jika tidak ada yang salah, Star Moon Empire dan yang lainnya akan segera tiba. Kekuatan dari 3 kerajaan besar mereka akan mengirimkan setidaknya 40 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap Kekaisaran Dongyuan. Kemungkinan besar mereka juga akan mengirim pasukan ke sini. Dinasti Naga dan Phoenix saat ini seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Mereka ada di sini untuk berbagi makanan dengan kita. Feng Luan memandang Wang Xian, yang sedang duduk santai di samping, dan mengingatkannya. Kami akan menyambut mereka selama periode waktu ini. Juga, kirim seseorang untuk memantau kota-kota kekaisaran dan kota-kota dari beberapa dinasti ini. Karena kita akan bertarung, mari kita bertarung dalam perang negara besar. Wang Xian memandang Feng Luan sambil tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Bab 1363 di kota yang terkepung dari 3 kerajaan 1363. Semua prajurit, bersiaplah. Semua keluarga dan ahli kerajaan Naga Phoenix, datang ke gerbang timur. Jangan membangkang. Dong dong dong. Tanda seru tanda seru. Di pagi hari berikutnya, hanya 8 jam telah berlalu, dan suara mendesak bergema di seluruh kota Kekaisaran Naga Phoenix. Suara waspada yang tidak bisa diputuskan segera mengguncang hati semua orang. Mendesak dan gugup. Apakah musuh menyerang? Sangat cepat, kali ini mereka datang hanya dalam beberapa jam. Bunuh, siapapun yang berani menyerang dinasti Naga Phoenix kita, bunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. Dengan Tuan Wang dan Yang Mulia di sini, tidak ada penyesalan mati dalam pertempuran. Hanya dalam waktu 1 tahun, Ratu membiarkan kami menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Siapapun yang berani menyerang kita, bunuh mereka semua. Apakah benar-benar ada 3 atau 4 dinasti yang datang menyerang kita? Itu tidak mungkin benar, kan? Seluruh dinasti Naga dan Phoenix gempar. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda saat mereka berjalan menuju tembok kota gerbang timur. Beberapa orang sangat marah dan sepertinya mereka siap menghadapi kematian. Beberapa orang ketakutan dan mata mereka berkedip saat mereka melihat sekeliling. Yang Mulia, musuh sudah berjarak 20 km dari kita. Mereka diharapkan tiba dalam 5 menit. Di tembok kota gerbang timur, seorang jenderal maju untuk melapor dengan hormat. Dia melihat ke depan dengan cemas. Baiklah, siapkan semua prajurit. Feng Luan mengangguk lemah dan menatap Wang Xian yang ada di sampingnya. Wang Xian menganggukkan kepalanya ke arah Feng Luan dan melihat ke depan sambil tersenyum. Yang Mulia, gerbang barat, selatan, dan utara kami disegel oleh formasi yang kuat. Kami tidak bisa keluar sama sekali. Yang Mulia, setidaknya ada 400.000 tentara dari timur yang bergegas menuju kita. Dalam waktu kurang dari 2 menit, seorang jenderal dan seorang pengintai terbang dengan ekspresi canggung dan melapor lagi. Terus pantau. Feng Luan mengangguk lemah dan menatap Wang Xian. Saya sekarang berada di level 3 dari tahap interpretasi kehampaan. Aku bisa bertarung melawan level 4 dari Void Interpretation Stage. Musuh yang datang kali ini secara pribadi dipimpin oleh Raja Kekaisaran Bulan Bintang.
Dua kerajaan lainnya, Windhall Empire, telah mengirim seorang ahli di tingkat 4 dari tahap interpretasi kosong. Kekaisaran lainnya, Kekaisaran South Cloud, secara pribadi dipimpin oleh Raja tingkat 4 dari tahap penafsiran Void. Ada 3 orang di level 4 dari tahap interpretasi kekosongan. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap Kekaisaran Dongyuan. Kekaisaran Dongyuan bahkan lebih kuat. Dia mengerutkan bibirnya saat dia berbicara dan mengingatkan Wang Xian. Sekelompok sampah. Tidak perlu bagi saya untuk bergerak sama sekali. Wang Xian memandang Feng Luan, yang masih terlihat sedikit khawatir, dan berkata sambil tersenyum. Kamu benar-benar menyebalkan. Jika Anda memiliki kekuatan apapun, keluarkan saja secara langsung. Dan kau masih berusaha menyembunyikannya. Feng Luan memelototinya ketika dia melihat sikapnya yang sok. Haha, Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Kekaisaran Naga dan Phoenix, hari kiamatmu telah tiba. Menyerahlah dengan patuh dan kami akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Pada saat ini, tawa gila yang riang dan bahkan lebih keras datang dari timur. Suara itu sangat keras dan terdengar jelas dalam radius puluhan kilometer. Semua prajurit, bersiaplah untuk berperang. Mang Hong memandang misa hitam orang-orang yang terbang di depannya. Muridnya sedikit mengerut saat dia meraung. Ya, semua prajurit memegang senjata mereka erat-erat saat mereka menatap ke depan dengan tekad. Astaga, ada begitu banyak orang. Lihat bendera itu. 3 dinasti. 3 dinasti menyerang kita. Bendera dinasti Star Moon, bendera dinasti Howling Wind, dan bendera dinasti Southern Cloud. Setidaknya ada 300.000 hingga 400.000 tentara. Lihatlah para ahli yang terbang di langit, para ahli alam kekosongan yang berwawasan berturut-turut. Tawa gila menarik perhatian semua orang dari dinasti Naga Phoenix. Ketika mereka melihat ke timur, tim pertempuran yang kuat muncul di depan mata mereka. Di antara orang-orang Black Mask, yang paling menarik perhatian adalah lebih dari 40 ahli interpretasi kosong yang melayang di langit. Beberapa mengendarai tunggangan tingkat interpretasi kosong, sementara yang lain berdiri di atas pedang besar. Masing-masing dari mereka memancarkan kekuatan yang menakutkan. Bahkan dari jauh, mereka merasakan jantung mereka berdebar. Lebih dari 40 ahli interpretasi kosong, bagaimana kita akan melawan mereka? Surga? Lelaki tua di tengah itu adalah Raja Kekaisaran Bulan Bintang, ini. Beberapa warga kota Kekaisaran Naga Phoenix memandangi 3 kerajaan yang perlahan-lahan terbang dengan ketakutan. Salah satu dari 3 kerajaan ini akan memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat dari Kerajaan Naga Phoenix. Sekarang, mereka bertiga bekerja sama. Bagaimana mereka bisa bertarung? Secara khusus, untuk mencegah orang-orang dari Naga dan Kekaisaran Phoenix meninggalkan kota dan melarikan diri, kecuali gerbang timur, 3 kerajaan diam-diam telah membentuk formasi yang kuat untuk menutup mereka. Tidak ada cara untuk mundur. Tak kenal takut, bersiaplah untuk berperang. Feng Luan merasakan kepanikan di sekelilingnya. Dia menatap ke depan dengan matanya yang dingin dan berteriak pelan. Suaranya memasuki benak jutaan orang di gerbang timur Naga dan Phoenix Royal City. Dengan adanya Ratu dan aku, tidak perlu takut. Wang Xian juga berteriak pelan. Tidak perlu takut, lawan. Sekelompok jenderal melayang di atas tembok kota dan berteriak keras. Tidak perlu takut, lawan. Bertarung, bertarung. Dengan keberadaan Ratu dan Tuan Wang, kita harus mempertahankan negara kita bahkan jika kita harus mati. Bertarung. Tanpa Sir Wang, 2 juta dari kita pasti sudah lama mati. Apa yang perlu ditakuti? Hidup kami diberikan oleh Tuan Wang dan kelangsungan hidup kami diberikan oleh Yang Mulia Ratu. Apa yang perlu ditakuti? Membunuh. Itu benar. Jika bukan karena Yang Mulia Ratu membawa kami masuk, kami pasti sudah lama mati di luar. Tidak mudah bagi kami untuk menemukan tempat tinggal yang aman. Kami akan berjuang untuk Ratu. Saat Feng Luan dan Wang Xian berteriak pelan, warga yang ketakutan di belakang memegang senjata mereka erat-erat dengan wajah memerah dan berteriak keras. Haha, bertarung. Dengan naga kecilmu dan kerajaan Phoenix. Suara menghina datang dari pusat pasukan di depan. Di timur, pasukan dari 3 kerajaan perlahan berhenti sekitar 2 kilometer di depan mereka. Mereka berhenti di sana dengan tenang. Tidak ada suara sama sekali, tetapi mereka memberikan tekanan yang kuat. Tim pertempuran yang kuat dari Kekaisaran dan prajurit kavaleri yang kuat.
Dua lelaki tua berjubah kuning dan seorang lelaki tua berjubah piton berdiri di tengah. Setiap wajah mereka dipenuhi dengan martabat. Star Moon King di sebelah kiri mengendarai singa emas. Matanya dingin saat dia menatap kota kekaisaran Naga Phoenix yang megah. Ratu Naga Phoenix, kamu telah menduduki wilayah bintangku dinasti bulan dan mendirikan negaramu. Anda telah membunuh para ahli dari dinasti bintang bulan saya. Hari ini, aku akan meratakan tempat ini dengan tanah. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di seluruh langit. Aku mendengar bahwa pengkhianat dinasti Wind Hall kami, klan binatang iblis mata surga, memiliki hubungan dekat denganmu. Panggil mereka, dan kami akan memusnahkan mereka. Di sebelah kanan, Raja dinasti Wind Hall berdiri di atas seekor burung hijau besar, dan suaranya yang lemah terdengar di langit. Kami tidak memiliki permusuhan dengan nagamu dan dinasti Phoenix, tapi karena sekutu kami mengundang kami hanya bisa datang dan membantu memusnahkanmu, haha. Raja dinasti Cloud Selatan, yang berada di tengah, tertawa terbahak-bahak. Dia sama sekali tidak menaruh naga dan dinasti Phoenix di matanya. Bab 1364-1364. Di bawah pengepungan tiga kerajaan. Tiga suara percaya diri dan dingin datang dari mulut tiga ahli interpretasi kekosongan peringkat keempat. Dua dari mereka adalah raja-raja dinasti. Suara mereka dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Tanda seru. Tiga kerajaan yang bergabung untuk melawan dinasti Naga Phoenix memang memiliki kualifikasi. Kamu ingin menghancurkan kami. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dinasti Naga Phoenix mudah diganggu? Feng Luan mendengar kata-kata arogan mereka dan menatap mereka dengan dingin. Haha, jika kamu bisa bersekutu dengan dinasti Dong Yuan, kami harus mempertimbangkan apakah kami ingin berurusan denganmu. Tapi sekarang, Raja Bintang Bulan memandang para ahli dari dinasti Naga Phoenix di tembok kota sambil tersenyum. Sekarang, tidak lama lagi pasukan dinasti Dong Yuan datang untuk menghancurkanmu. Namun, tidak perlu menunggu kekaisaran Dong Yuan tiba. Kami akan segera menghancurkan kalian semua, haha. Dia tertawa keras, dan ekspresi ganas perlahan muncul di wajahnya. Kebangkitan tiba-tiba Kekaisaran Naga Phoenix telah lama menyebabkan Kekaisaran Bulan Bintang menjadi gelisah untuk waktu yang lama. Terutama perkembangan pesat Kerajaan Naga Phoenix dalam setahun terakhir, yang akhirnya menyebabkan Kekaisaran Bintang Bulan tidak bisa duduk diam. Hanya dalam waktu 1 tahun yang singkat, kerajaan ini telah meningkat dari 5 ahli interpretasi kosong menjadi 14 menjadi 15 sekarang. Kecepatan perkembangannya terlalu menakutkan. Hal ini menyebabkan dinasti Bintang Bulan tidak punya pilihan selain bersekutu dengan dinasti Wind Hall dan dinasti Awan Selatan untuk menghancurkannya. Dinasti Wind Hall dan dinasti Southern Cloud juga sangat memperhatikan dinasti Naga Phoenix. Lagi pula, peningkatan kekuatan yang tiba-tiba pasti akan mengancam lingkungan mereka di masa depan. Setelah dinasti Bulan Bintang menjanjikan beberapa keuntungan, 3 kerajaan sekutu dan langsung menyerang. Aliansi dari 3 negara membuat mereka sama sekali tidak menempatkan naga dan dinasti Phoenix di mata mereka. Ini terutama benar setelah mereka mendengar bahwa dinasti Dong Yuan telah berbalik melawan mereka. Namun, mereka harus segera menghancurkan naga dan dinasti Phoenix untuk mencegah dinasti Dong Yuan berbagi rampasan perang. Prajurit dinasti Star Moon, bersiaplah. Tentara dinasti Wind Hall, bersiaplah. Tentara dinasti Awan Selatan, bersiaplah. Teriakan segera terdengar keluar dari mulut mereka. Ya, 400.000 tentara menjawab dengan keras, dan niat membunuh mereka langsung memadat dan melesat ke langit. Langit cerah, dan bahkan awan pun tersebar. Aku akan memberikan peringatan terakhir kepada kerajaan Naga dan Phoenix. Segera menyerah, dan kami tidak akan membunuhmu. Namun, jika tidak menyerah, bunuh semua laki-laki, dan perempuan akan menjadi budak. Haha. Raja Bintang Bulan tertawa dan mengumumkan putusan kepada Kekaisaran Naga Phoenix. Mengaum, kata-katanya membuat mata para prajurit di belakang menyala. Mereka tampak bersemangat dan meraung seperti binatang buas. Orang-orang sialan ini, apa, semua pria akan dibunuh dan wanita akan menjadi budak. Ini, ada begitu banyak dari mereka. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Merasakan niat membunuh dan raungan yang datang dari depan, beberapa warga di kota Naga Phoenix menjadi sangat pucat. Para pria dibunuh, dan para wanita diubah menjadi budak. Memikirkannya saja membuat mereka merasa ketakutan. Di belakang gerbang timur, ada keributan lagi.
Aku akhirnya tahu mengapa Jenderal Wei tiba-tiba pergi kemarin. Di belakang mereka, seorang pria parubaya bergumam ketakutan. Kepergian Jenderal Wei kemarin telah menimbulkan sedikit kepanikan. Saat itu, beberapa orang telah meninggalkan dinasti Naga dan Phoenix. Namun, masih ada beberapa orang yang agak terguncang, tetapi mereka tidak pergi. Tapi sekarang, melihat kekuatan menakutkan musuh dan mendengar penilaian pihak lain, tubuh mereka bergetar. Yang mulia, kami bukanlah kekuatan musuh. Menyerah. Tiba-tiba, pria parubaya itu berbicara dengan Feng Luan di tembok kota. Kata-kata pria parubaya itu membuat banyak orang di sekitarnya menoleh dengan marah, tapi ada juga yang matanya berkedip-kedip. Oh, Feng Luan, yang berdiri di belakang, tiba-tiba mendengar suara dari belakang. Dia sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat. Yang mulia, lawannya sangat kuat. Kami tidak ingin mati, dan saya tidak ingin kekasih saya menjadi budak. Pria parubaya lainnya tiba-tiba berkata, "Ya, jika kita benar-benar bukan tandingan musuh, ayo menyerah." Semakin banyak orang menimpali. Tidak semua orang memiliki momentum untuk menghadapi kematian tanpa rasa takut. Tidak semua orang adalah warga kota Laut Suci yang sangat percaya pada Tuan Wang dan Ratu. Percayalah, dinasti Naga Phoenix tidak akan hancur. Percayalah, kita akan memenangkan pertempuran ini. Feng Luan menoleh ke kota kekaisaran dan berbicara dengan wajah serius. Suaranya menutupi seluruh kota kekaisaran dan masuk ke telinga semua orang. Suara sekeras itu terdengar jelas oleh 400.000 tentara di luar. Star Moon King, Wind Hall King, dan Southern Cloud King saling memandang, wajah mereka dipenuhi ejekan. Haha, perang bahkan belum dimulai, dan pihak lain sudah dalam kekacauan. Star Moon King tertawa terbahak-bahak. Karena ada orang yang tidak mau mati dan menjadi musuh bersama kita, hanya kematian yang menunggu mereka. Saya harap mereka tidak menyerah, hehe. Raja Awan Selatan berkata sambil tersenyum. Kekaisaran Naga dan Phoenix memiliki beberapa ahli. Jika kita bisa merekrut mereka, itu akan sangat bagus. Dinasti Bintang Bulan memutar matanya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Itu penuh dengan kelicikan saat bergumam pelan. Perkembangan dinasti Naga Phoenix di tahun ini telah menjadi gaun pengantin kita. Ini cukup bagus. Saat ia berbicara pelan, ia perlahan mengangkat kepalanya dan meraung keras, warga dinasti Naga Phoenix, dengarkan. Selama kamu menyerah, aku bisa mengampuni nyawamu dan memaafkan kejahatanmu. Aku akan memberimu waktu 30 detik untuk dipertimbangkan. Setelah 30 detik, serang. Suara Star Moon King terdengar di dalam kerajaan Naga dan Phoenix. Apa, selama kamu menyerah, kami akan terbebas dari kejahatan kami. Ini, menyerah, aku menyerah. Suara ini menyebabkan warga Naga dan Phoenix Empire goyah sekali lagi. Beberapa dari mereka bahkan berteriak keras. Buka gerbang kota. Feng Luan melihat beberapa pemandangan di kota dan ekspresinya menjadi dingin saat dia berbicara secara langsung. Oh, Ratu, apakah kita akan? Seorang jenderal sedikit terkejut dan buru-buru bertanya. Membuka, Feng Luan meliriknya dengan acuh tak acuh. Jenderal ini tidak berani bertanya lebih jauh dan segera membuka gerbang kota. Dinasti Naga dan Phoenix kita tidak akan kalah dalam pertempuran ini, kita juga tidak akan kalah. Tetapi jika Anda tidak mempercayai saya, keluarlah dan menyerahlah sekarang. Begitu kita keluar, kita tidak akan lagi menjadi warga kerajaan Naga Phoenix. Jangan pernah berpikir untuk masuk ke wilayah kami. Suara dingin terdengar saat dia berdiri di tembok kota, menonton dengan tenang. Dengan Tuan Wang dan Ratu di sini, kami sangat yakin bahwa kami tidak akan kalah. Ya, aku tidak akan pergi. Bahkan jika saya mati, kami tidak akan pergi. Saya percaya pada Yang Mulia. Ayo pergi, ayo cepat pergi. Minggir, semua orang di depan, minggir. Jangan halangi jalan keluarku. Beberapa orang berdiri di sana dengan kokoh sementara yang lain lari keluar kota dengan sekuat tenaga. Ini adalah pilihan. Percaya pada Ratu atau tidak. Sangat merepotkan untuk mengelola sebuah negara. Istana Naga lebih baik. Semua anggota Istana Naga akan mengirimkan 100%. Wang Xian menatap pemandangan yang kacau itu. Dia menyipitkan matanya yang terbakar dan melihat ke depan saat dia bergumam. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. 1365 Istana Naga, pertempuran. Kami menyerah, kami menyerah.
Jangan bunuh kami menyerah. Gerbang timur kota Kekaisaran Naga Phoenix terbuka lebar. Tanda seru. Orang-orang yang keluar dari kota Kekaisaran Naga Phoenix berteriak pada pasukan tiga kerajaan. Hanya puluhan ribu orang. Namun, yang mengejutkan Raja Bintang Bulan dan yang lainnya, hanya 40.000 hingga 50.000 orang yang melarikan diri dari kota Kekaisaran Naga Phoenix untuk menyerah. Meskipun jumlah orangnya relatif kecil, mereka semua adalah elit. Raja Awan Selatan di samping mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang yang keluar untuk menyerah, wajahnya penuh senyum. Sebagian besar dari orang-orang ini cukup kuat, dan tampaknya kondisi kehidupan mereka juga tidak buruk. Jika orang-orang ini ditempatkan di kota, mereka akan dianggap elit. Feng Luan memandangi 40.000 hingga 50.000 orang yang telah pergi dan menghela napas lega. Hanya 40.000 hingga 50.000 orang yang tersisa tepat pada waktunya, dan dia masih agak bersyukur. Ratulah yang memberi kami rumah yang aman dan stabil. Kami bersedia berjuang untuk rumah ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berteriak keras dengan wajah memerah. Kami bersedia berjuang untuk rumah ini. Kami bersedia berjuang untuk rumah kami. Kami bersedia berjuang untuk ratu kami. Di kota, warga meraung penuh semangat. Mereka semua datang dari tempat yang tidak stabil dan tidak aman ke Kekaisaran Naga dan Phoenix. Di sini, mereka menikmati kehidupan yang stabil, dan anak-anak mereka menikmati pendidikan yang baik. Mereka tidak perlu takut, dan mereka tidak perlu hidup dalam ketakutan. Disinilah tempat mereka sebenarnya berkeliaran. Mengapa tidak berjuang untuk rumah mereka, bahkan jika itu berarti kematian? Bahkan jika itu berarti menjadi budak. Mereka harus berjuang untuk rumah mereka. Sekelompok idiot. 3 dinasti mengepung dan dinasti keempat segera hadir. Bahkan sang jenderal telah melarikan diri. Kalian para idiot masih ingin memperjuangkan rumah kalian. Tunggu saja kematian. Hehe, itu sebabnya mereka miskin dan bodoh. Tidak lama lagi mereka akan dibunuh dan semua wanita akan menjadi budak. Mendengar suara-suara di belakang mereka, wajah orang-orang yang melarikan diri dari kerajaan Naga Phoenix menjadi sangat suram. Mereka baru saja mengetahui bahwa kerajaan Naga Phoenix memiliki formasi yang kuat dan lingkungan hidup yang baik. Mereka baru saja mendirikan kerajaan mereka dan berada di sini untuk menetap dan mendapatkan batu roh. Sekarang Kekaisaran Naga Phoenix akan dihancurkan, mereka takut mati dan tidak memiliki rasa memiliki sama sekali. Karena itu, mereka segera pergi. Baiklah. Hari ini, kita akan berjuang untuk dinasti Naga dan Phoenix. Percayalah kepadaku. Feng Luan memandangi orang-orang di belakangnya yang bersedia berjuang untuk Naga dan dinasti Phoenix. Matanya dipenuhi dengan tekad saat dia berkata kepada Wang Xian yang berada di sampingnya, aku juga mempercayai Tuanmu Wang. Tutup gerbang kota. Wang Xian berbalik dan melirik orang-orang di belakangnya. Ini adalah warga Feng Luan, tapi wajah mereka sangat imut. Dia memerintahkan tentara di gerbang kota untuk menutupnya. Bagus. Banyak hal bodoh. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup, tetapi Anda tidak menghargainya. Semua prajurit Star Moon Empire, bersiaplah. Membunuh. Jangan menahan diri. Membunuh. Bersiaplah untuk menyerang. Bersiaplah untuk menyerang. Star Moon King, Southern Cloud King, dan Wind Hall King semuanya memberi perintah di gerbang timur. Membunuh. 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 Dentang. 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 Mengaum. 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 Pembunuhan yang mengguncang langit, suara senjata yang dingin, dan raungan gunung terdengar bersamaan. Angin dan awan berubah, dan perang pecah. Semua prajurit naga dan dinasti Phoenix, sambut pertempuran. Feng Luan berkata dengan dingin. Berjuang? Aku tak terkalahkan. Para prajurit meraung. Mengenakan biaya. 3 ahli interpretasi kosong berdiri di udara dan meraung. Di kedua sisi, bendera militer dari 3 kerajaan dikibarkan. Mengenakan biaya, 400.000 tentara menyerang langsung dari jarak 2 km. Terserah kamu. Feng Luan memandangi pasukan yang menyerbu, menatap Wang Xian, dan berkata. Wang Xian tersenyum percaya diri dan mengangkat lengannya perlahan. Semua warga Kekaisaran Naga dan Phoenix, melayang di langit dan perhatikan baik-baik pertempuran ini. Kalian semua akan bangga dengan kerajaan Naga dan Phoenix. Anda akan bangga dengan pilihan Anda. Di masa depan, kalian semua akan menjadi yang terbaik.
Suara yang kuat dan percaya diri menutupi seluruh naga dan Phoenix Empire. Ini mengejutkan lebih dari 10 juta orang di kerajaan naga dan Phoenix. Tuan Muda Wang, apakah Anda akan menunjukkan kartu Trump Anda? Pejabat sipil dan jenderal di sekitar Wang Xian menatapnya dengan mata berkedip. Rasa harapan yang kuat terungkap di mata mereka. Dengan Sir Wang di sekitar, kita tak terkalahkan. Kami percaya pada Tuan Wang. Terbang ke langit. Ketika warga kota Shanghai mendengar kata-kata Wang Xian, mereka terbang ke langit dengan gembira. Dia sebenarnya ingin kita menonton pertempuran. Kemampuan apa yang dimiliki Tuan Wang ini? Mata warga lainnya berkedip saat mereka melihat sosok yang percaya diri dan sombong itu. Siapapun yang telah mencapai tingkat transendensi akan terbang ke langit. Ketika mereka baru saja terbang, mereka melihat pasukan 400.000 menyerbu dan 40 seniman bela diri kosong berbaris rapi di langit. Wajah mereka menjadi pucat, dan tubuh mereka gemetar. Bisakah kita menang? Semua orang dari Kekaisaran Naga Phoenix menelan ludah, mengepalkan tangan mereka dengan erat. Kekaisaran Naga Phoenix sudah selesai. Pertahankan, apa yang bisa kita gunakan untuk bertahan. Untungnya kita keluar, kalau tidak, ini akan berakhir. Di luar, warga yang telah menyerah dari Kekaisaran Naga Phoenix memandangi pasukan yang menakutkan itu, berkata. Dengan sekali pengisian daya, kita akan menerobos kota. 3 pembangkit tenaga listrik tahap bela diri tingkat 4 yang mendalam melayang di udara di atas 400.000 kuat angkatan darat. Mereka menatap ke depan dengan mata yang menakjubkan dan berkata dengan percaya diri. Murid Istana Naga, hancurkan mereka. Jangan biarkan siapapun hidup. Wang Xian merasakan puluhan juta orang dari naga dan Kekaisaran Phoenix melayang di langit di belakangnya dan tersenyum. Dia melihat ke depan. Ketika 400.000 tentara tiba lebih dari 1.000 meter di depannya, dia berteriak pelan. Mengaum, mengaum, mata surga, panah ilusi naga angin. Saat suara Wang Xian jatuh, raungan dan suara dingin terdengar di daerah sekitarnya. Kekuatan yang liar seperti hutan belantara menyerang langsung dari depan dan kiri dan kanan. Suara siulan yang mengerikan menyebabkan hati 400.000 tentara yang kuat bergetar. Suara siulan ini disertai dengan keagungan naga surgawi. Ekspresi Star Moon King, Southern Cloud King, dan Wind Hall King sedikit berubah saat mereka buru-buru melihat sekeliling. Dari suaranya saja, mereka tahu bahwa pemilik suara itu luar biasa. Panah yang cepat, blokir mereka. Namun, mereka tiba-tiba melihat anak panah yang seperti naga angin menyerang mereka. Mereka bertiga sedikit mengubah ekspresi mereka dan berkata dengan tergesa-gesa. Ekspresi dari hampir 40 ahli alam kekosongan berwawasan lainnya menembakkan ekspresi sedingin es saat mereka langsung memblokir panah. Tidak bagus, kekuatan panah itu sangat menakutkan. Namun, pada saat ini, ekspresi ahli tahap kedua alam kekosongan yang berwawasan luas berubah secara drastis saat dia melihat panah ilusi naga angin yang mengalir seperti cahaya dengan ngeri. Mengaum, panah naga angin bergegas ke depan pasukan berkekuatan 400.000, saat mengeluarkan raungan. Ini adalah panah aspek Mo Zesen. Mengaum, boom. Serangan mengerikan itu mendarat di tengah-tengah pasukan Wind Hall Empire, langsung membunuh 30.000 hingga 40.000 tentara. Saudaraku, serahkan Wind Hall Empire kepada kami, bunuh. Suara dingin terdengar di langit. Bab 1366 dibunuh sampai darah mengalir seperti sungai. Saudaraku, serahkan dinasti Howling Wind kepada kami. Membunuh. Suara dingin bergema di langit di atas gerbang timur dinasti Naga Phoenix. Di belakang 400.000 tentara yang kuat, 400 binatang iblis mata surga, yang dipimpin oleh Mo Zesen, terbang dengan wajah dingin. Tanda seru. Di sekitar mereka ada lumba-lumba dengan berbagai warna dan ular berbisa berwarna-warni. Di sisi kiri dan kanan dari 400.000 pasukan yang kuat, 9 naga banjir yang panjangnya 30 meter mengayunkan tubuh besar mereka saat mereka menatap dingin ke semua orang dari 3 dinasti. Di belakang naga banjir, ada monyet iblis yang berukuran 5 hingga 6 meter dan udang petir yang berukuran 3 hingga 4 meter. Tubuh mereka memancarkan aura kekerasan saat mereka menyerang. Bersama dengan makhluk di belakang, hanya ada sekitar 3.000 orang. Namun, 3.000 orang ini menyebabkan 400.000 tentara yang kuat berhenti. Ini terutama terjadi pada semua orang dari dinasti Howling Wind.
Mereka benar-benar terpana oleh serangan Mou Zesen. Dia, yang sebanding dengan ahli interpretasi kekosongan peringkat 4, mendarat di tengah 400.000 pasukan kuat dengan kekuatan penuhnya. Serangan mengerikan itu langsung membunuh 30.000 hingga 40.000 orang. Bahkan seorang jenderal interpretasi kosong setengah langkah langsung terbunuh. Baiklah, serahkan pasukan dinasti Star Moon ke divisi Demon Combat. Tinggalkan pasukan dinasti Awan Selatan ke divisi petir. Aoki Tian memegang jarum penenang lautan di tangannya, Aoki memegang tombak petir di satu tangan, dan palu petir di tangan lainnya. Keduanya memimpin bawahan mereka dan menanggapi Mou Zesen. Membunuh, membunuh, membunuh. Segera setelah itu, mereka tidak berhenti. Mou Zesen meraung dan memelototi semua orang dari dinasti Howling Wind dengan kebencian. Kemudian, dia menarik tali busur lagi. Hari ini, kami, Wind Eye Demon Beast, akan membalas dendam atas apa yang kami lakukan padamu. Kami akan memusnahkan Anda dan dinasti Wind Hall Anda. Mulai sekarang, tidak akan ada binatang iblis mata angin, hanya divisi panah mata surgawi dari Istana Naga. Tatapan dinginnya mengunci Duke of the Phoenix Eye Dynasty. Aura dinginnya menyebabkan ekspresi semua orang sedikit berubah. Apa? Pemimpin dari Wind Eye Demon Beast adalah ahli interpretasi kekosongan peringkat 4. Selain pemimpin binatang iblis bermata angin, 9 binatang iblis besar dan 2 pemimpin binatang iblis lainnya semuanya adalah ahli interpretasi kekosongan tingkat ketiga. Ketika ketiga dinasti melihat makhluk kuat yang tiba-tiba muncul di belakang mereka dan di kedua sisi, ekspresi mereka berubah drastis. Terutama dinasti Duke of the Wind Hall, ketika dia melihat 30.000 hingga 40.000 prajurit terbunuh dalam sekejap, hatinya berdarah. Dia menatap pemimpin klan mata angin dengan mata merah dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimana ini mungkin? Mou Zesen, klan mata angin Anda jelas hanya memiliki garis keturunan kekosongan level 2. Kekuatanmu saat ini. Dia menatap lekat-lekat pada Mou Zesen. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Namun, yang menyambutnya adalah panah padat dari klan mata angin. Mengaum. Di kedua sisi, monyet iblis dan udang guntur meraung. Ki iblis yang mengerikan dan kilat yang dahsyat hanya berjarak 5 atau 600 meter dari pasukan berkekuatan 400.000 orang. Lebih dari 3.000 orang melawan 400.000 orang, selisih lebih dari 100 kali lipat. Namun, tidak ada seorang pun dari Istana Naga yang takut sama sekali. Berdengung. Perisai angin surgawi. Melihat anak panah dari klan binatang iblis bermata angin terbang menuju dinasti tentara angin Hall lagi, penguasa dinasti angin Hall melambaikan tangannya. Sebuah tongkat muncul di tangannya, dan dalam sekejap, seolah-olah tirai langit telah muncul. Tirai hijau langit memblokir semua anak panah. Pengkhianat binatang iblis bermata angin, kamu mencari kematian. Hari ini, aku pasti akan memusnahkanmu. Saat dia berbicara, tubuhnya bergerak dan langsung menyerang Mou Zesen yang berada di belakangnya. Membunuh mereka. Hanya ada seniman bela diri kekosongan tingkat keempat dan lebih dari 3.000 binatang buas. Anda mencari kematian. Anda pikir Anda dapat membantu dinasti Naga Phoenix. Membunuh mereka semua. Ekspresi Star Moon King berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Api melonjak dari tubuhnya saat dia menatap 9 naga banjir. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ekspresi Raja Awan Selatan sedikit berubah, tetapi segera, pedang besar sepanjang 3 meter muncul di tangannya. Pedang besar itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Mengaum, mengaum, mengaum. 9 naga banjir melayang di langit, menatap semua seniman bela diri dari 3 kerajaan dari jauh. Apakah ini kekuatan Tuan Wang? Sepertinya dia membunuh 30.000 hingga 40.000 musuh dalam satu gerakan. 9 makhluk panjang 30 plus itu sangat besar dan menakutkan. Ya Tuhanku, apakah kami telah diselamatkan? Haha, aku yakin Tuan Wang bisa melindungi kita. Saya selalu mempercayainya. Di kota kerajaan Naga Phoenix, orang-orang yang melayang di langit tampak bersemangat dan bersemangat saat melihat anggota kuat Istana Naga turun seperti kekuatan dewa. Tubuh mereka gemetar saat mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat. Sangat kuat, sangat kuat. Meski hanya ada 3.000 makhluk, aura yang mereka keluarkan tidak lebih lemah dari 400.000 pasukan kuat. Mata Void Realm Expert yang berwawasan luas dari Kekaisaran Naga Phoenix menembakkan cahaya yang bersemangat saat dia bergumam.
Semua prajurit Kekaisaran Naga Phoenix dengarkan. Kita tidak bisa membiarkan rekan kita bertarung di luar. Kami, Putra Naga Phoenix, harus menunjukkan kekuatan kami dan membunuh. Feng Luan menggerakkan lengannya, dan tongkat Phoenix yang menyala-nyala muncul. Suara jernih dan dingin terdengar, menunjuk langsung ke medan perang. Membunuh. Ikuti aku dan bunuh. Mang Hong adalah orang pertama yang keluar, dan dia meraung keras. Mengikuti di belakang, lebih dari 10 ahli interpretasi kosong Kekaisaran Naga Phoenix segera mengikuti di belakang. Mati untukku. Raja Bintang Bulan melihat para ahli dan tentara Kekaisaran Naga Phoenix bergegas keluar, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia melambaikan tongkat di tangannya, dan meteor muncul dari udara tipis. Setiap meteor berukuran sekitar 10 meter, dan mereka menyerang ahli alam kekosongan Kekaisaran Naga Phoenix yang berwawasan luas. Peri api. Ketika Feng Luan melihat serangan Raja Bintang Bulan, dia melambaikan tongkat Phoenix di tangannya, dan satu demi satu, api seperti peri menyerang meteor. Ledakan, 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 meteor meledak, dan langsung menghilang. Tubuh Feng Luan perlahan melayang, dan tatapannya terkunci pada Raja Bintang Bulan. Jika kamu berani menyerang Kekaisaran Naga Phoenix kita, aku akan membunuhmu hari ini. Titik Phoenix api perlahan muncul di antara alisnya saat Phoenix api sepanjang 1 meter perlahan berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, Ratu Naga Phoenix sepertinya memiliki Dewi Phoenix yang turun. Aura Star Moon King dikunci oleh Feng Luan saat ekspresinya sedikit berubah. Aku bilang aku akan menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenixmu. Hari ini, kamu pasti akan hancur. Dia menggeram dengan suara rendah dan bola seperti matahari muncul di atas kepalanya. Mereka saling berhadapan dari jauh. T.S. Kates, kalau begitu, biarkan aku melakukan pemanasan juga. Wang Xian melihat bahwa dua seniman bela diri kosong berwawasan tingkat keempat dikunci, serta Raja Awan Selatan. Dia melayang di udara dengan acuh tak acuh dan menatap Raja Awan Selatan dengan tatapan acuh tak acuh. Kali ini, dia tidak siap membiarkan klan iblis aneh bergerak. Dia harus menyembunyikan fakta bahwa iblis aneh itu adalah Spike Naga untuk sementara waktu. Selain itu, dia hanya menggunakan sedikit kekuatannya saat dia dalam wujud manusia. Namun, itu sudah cukup. Ledakan. Bab 1367 darah mengalir seperti sungai. Ledakan. Raja Awan Selatan, biarkan aku bermain denganmu. Melayang di atas tembok kota, senyum tipis muncul di wajah Wang Xian. Suaranya ditransmisikan langsung ke telinga Raja Awan Selatan, yang ekspresinya terus berubah. Tanda seru, tanda seru. Dia membuka mulutnya sedikit dan pabrik penggilingan 5 elemen perlahan muncul di atas kepalanya. Lambat laun menjadi radius 1000 meter. Tingkat keempat dari Void Interpretation. Merasakan ancaman dari Wang Xian, Raja Southern Cloud tampak sedikit malu. Dia setuju untuk menyerang Kekaisaran Naga dan Phoenix. Awalnya, dia mengira bahwa naga dan kerajaan Phoenix adalah domba yang menunggu untuk disembelih. Dia tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk menjatuhkan mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa dua pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di tingkat keempat dari interpretasi kehampaan akan tiba-tiba muncul. Selain itu, ada lebih dari 3000 makhluk menakutkan. Kali ini, kekuatan yang mereka bawa hanya 7 orang di tingkat ketiga dari ranah interpretasi kosong. Awalnya, dia berpikir bahwa 7 orang di tingkat ketiga dari ranah interpretasi kosong dianggap terlalu banyak. Namun, ada 9 makhluk menakutkan di tingkat ketiga dari ranah interpretasi kosong. Ini memberi Raja Awan Selatan firasat buruk. Hari ini, 400.000 pasukanmu yang kuat akan tinggal di sini. Wang Xian mengambang di atas kota. Dia tidak terburu-buru keluar. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan batu kilangan 5 elemen langsung menyerang Raja Awan Selatan. Apakah kamu mengejar kematian? Anda ingin meninggalkan kami di sini. Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Raja Awan Selatan memegang Golden Greatsword di tangannya dan mengangkat kedua tangannya. Dia menyerang 5 elemen Millstone secara langsung. Sinar pedang emas sepanjang 1000 meter tampaknya telah membuka dunia saat menebas ke arah batu kilangan 5 elemen. Pedang emas yang menakutkan, Rai, bersumpah untuk membagi batu kilangan 5 elemen menjadi 2. Weng. Namun, batu kilangan 5 elemen perlahan berputar dan nyala api menyala ke arah cahaya pedang.
5 elemen berputar dan api melawan logam. Cahaya pedang menghilang sebelum mencapai bagian depan batu kilangan 5 elemen. Namun, batu kilangan 5 elemen berputar lagi dan energi destruktif menutupi Raja Awan Selatan. Apa? Southern Cloud King terkejut dan menatap batu gilingan 5 elemen dengan tak percaya. Ini adalah serangan yang dilepaskan oleh pemuda itu, namun sosok lawan belum juga mendekat. Pedang tanpa jejak, hancurkan. Melihat serangan energi abu-abu, wajah Raja Awan Selatan dipenuhi dengan cahaya keemasan saat tubuhnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Seluruh sosoknya menjadi berukuran 100 meter saat dia menebas energi abu-abu. Ledakan, tabrakan yang mengerikan terdengar lagi. Tabrakan dua energi kuat melepaskan gelombang udara yang kuat. Ah, 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 ah. Jeritan sengsara terdengar dari sekitarnya. Ekspresi Southern Cloud King berubah drastis. Dia melihat bawahannya di sekelilingnya dan mengambil napas dalam-dalam. Dia menatap batu gilingan 5 elemen dan berkata, "Aku akan menghancurkanmu." Tubuhnya bergerak dan dia terbang ribuan meter ke langit. Dia menatap 5 naga dewa pada batu gilingan 5 elemen, dan cahaya terang melintas di matanya. Hujan emas turun. Dia meraung, dan banyak jarum emas muncul di belakangnya. Setiap jarum panjangnya sekitar 1 meter. Jarum emas berkumpul dan menyerang 5 naga dewa di batu kilangan 5 elemen. Batu kilangan 5 elemen berputar, dan naga dewa api menghadap jarum emas, memancarkan bola api. Sekali lagi, serangan Raja Awan Selatan diblokir oleh batu kilangan 5 elemen. Ya dewa, Tuan Wang sangat kuat. Dia dapat dengan mudah melawan Raja Awan Selatan hanya dengan harta magis. Dia terlalu kuat. Haha, Tuan Wang tak terkalahkan. Lihat ke sana. Ratu kita tidak dirugikan dalam pertempuran dengan Raja Bulan Bintang. Dia bahkan bisa bergerak dengan mudah. Ahli ranah kekosongan berwawasan tingkat keempat dari dinasti Howling Wind itu juga diblokir oleh Demon Beast Lord Heaven. Haha. Lihat pertempuran di bawah. Bawahan Tuan Wang sangat kuat. Kesembilan makhluk raksasa itu telah membunuh 2 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Ya dewa, 400.000 tentara di bawah sedang dibantai. Di kota kerajaan Naga Phoenix, ketika semua warga melihat Wang Xian melayang di langit dengan tenang dan mengendalikan harta untuk melawan Raja Kerajaan Awan Selatan dengan mudah, mereka hampir berlutut dan menyembahnya. Ini terlalu luar biasa. Di lokasi lain, ratu mereka, pemimpin dari Heaven's Eye Demonic Beast, menekan pembangkit tenaga dari Star Moon King dan dinasti Howling Wind. Belum lagi tempat-tempat lain, di mana 9 naga banjir mendatangkan malapetaka dan udang guntur monyet iblis membantai dengan gila-gilaan. Ini dinasti kami, ratu kami, raja kami. Orang-orang yang telah mengikuti dinasti Naga Phoenix sejak berdirinya sangat bersemangat hingga air mata menggenang di mata mereka. Jika mereka tidak menyerah pada dinasti ini, dinasti juga tidak akan menyerah pada mereka. Bunuh dengan kejam, hahaha. Di medan perang, semua jenderal dari dinasti Naga Phoenix memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka. Mereka merasa tubuh mereka dipenuhi dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Dengan munculnya bawahan raja-raja dari Istana Naga, makhluk kuat itu mampu menekan 400.000 pasukan kuat. Mereka bahkan bisa mengikuti di belakang dan menyerang. 400.000 tentara, elit dari 3 dinasti, berapa banyak ahli interpretasi setengah langkah yang mungkin ada. 100 lebih dari cukup, kan? Namun, kelompok makhluk dari Istana Naga memiliki setidaknya 1000 ahli interpretasi kekosongan setengah langkah. Jika Anda ingin membunuh 900 ahli interpretasi kekosongan setengah langkah ini, Anda harus mengeluarkan 3000 hingga 4000 ahli peringkat 9 tingkat transenden. Apakah ada 3000 hingga 4000 ahli peringkat 9 tingkat transenden dalam pasukan berkekuatan 400.000? Tentu saja tidak. Belum lagi, transenden peringkat 9 terendah dari faksi lain. Prajurit dinasti Naga Phoenix dipenuhi dengan kegembiraan. Pertempuran baru saja dimulai. Namun, pada saat ini, di belakang panah mata surgawi, satu-satunya ahli interpretasi kosong dari klan lumba-lumba bergumam. Weng, gelombang suara khusus langsung menutupi seluruh medan perang. Aliran air mengembun di langit. Awan hitam perlahan memadat, dan beberapa ular berbisa di belakang menjulurkan lidah mereka. Mulut mereka bergerak sedikit, dan cairan hitam pekat langsung memasuki awan gelap di langit. Blue Raindrops dan Black Raindrops menutupi seluruh medan perang.
Auman mengaum. Ketika bantuan gelombang suara memasuki seluruh medan perang, monyet iblis dan udang guntur mengeluarkan raungan yang bersemangat. Pikiran mereka jernih, dan tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan. Dengan dukungan lumba-lumba, mereka dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka setidaknya 30%. Seseorang tidak boleh meremehkan 30% kecil, 30% ini bisa mengubah gelombang pertempuran. Apalagi, saat gelombang suara masuk ke telinga 400.000 tentara, mereka tercengang. Mereka merasa bahwa energi tak terlihat mengganggu pikiran mereka, dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Mengapa saya merasa tubuh saya dipenuhi dengan kekuatan, dan pikiran saya jauh lebih jernih? Seorang prajurit naga dan dinasti Phoenix tiba-tiba merasakan perubahan di tubuhnya, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia berteriak keras. Aku juga, gelombang suara spesial itu. Ini pasti bakat khusus Tuan Wang. Haha, itu terlalu kuat, bunuh, bunuh, bunuh. Prajurit lain berteriak dengan penuh semangat. Menabrak. Pada saat ini, rintik hujan jatuh dari langit. Tetesan hujan hitam menimpa para prajurit dari 3 dinasti. Tetesan hujan biru menimpa anggota Istana Naga dan para prajurit dinasti Naga dan Phoenix. Pembantaian baru saja dimulai. Darah mulai berkumpul. Bab 1368 darah mengalir seperti sungai. Ah! Saat hujan hitam turun, jeritan tak berujung terdengar di medan perang. Ini, hujan hitam dari langit jatuh ke tubuh pasukan 3 kerajaan. Itu membawa racun yang kuat. Level 8 Transcendent sebenarnya terluka parah. Tuhanku! Tanda seru, hujan biru dari langit jatuh di tubuhku. Saya merasa bahwa kemampuan pemulihan saya telah meningkat banyak. Luka yang baru saja muncul pulih dengan cepat. Ada di belakang. Itu adalah bawahan Tuan Wang. Lihat ke langit. Ketika hujan yang menutupi seluruh medan perang turun, para prajurit kerajaan naga Phoenix sekali lagi terpana. Hujan lebat dan hujan hitam secara akurat menimpa para prajurit dari 3 dinasti, sedangkan tetesan biru mendarat di tubuh mereka. Tetesan hujan hitam bahkan bisa melukai Transcendent tipe 8. Namun, tetesan hujan biru dapat meningkatkan kekuatan dan pemulihan mereka, efek pendukungnya menantang surga. Nyatanya, begitu tetes hujan hitam mendarat, puluhan ribu orang tewas dalam hujan. Jika pertempuran sebelumnya hanya sepihak, sekarang menjadi pembantaian sepihak. Bubarkan awan hitam di langit, kita harus membubarkannya. Di medan perang, ahli interpretasi kekosongan setengah langkah memblokir monyet iblis yang kejam di depannya. Saat dia merasakan hujan hitam turun dari langit, dia berteriak dengan ekspresi yang sangat buruk. Dan di belakang mereka, makhluk yang mengeluarkan gelombang suara khusus untuk membantu kita membunuh mereka. Kita harus membunuh mereka. Namun, saat dia selesai berbicara, ahli lain tidak jauh berteriak keras. Sudah berakhir, bagaimana mungkin, bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Namun, ada lebih banyak suara ketakutan yang datang dari medan perang. Beberapa prajurit dari 3 kerajaan sudah berteriak ketakutan. Mereka agak kaget dengan kemunculan tiba-tiba makhluk ini. Serangan kekerasan mereka, pertahanan yang menakutkan, dan kekuatan yang kuat membuat mereka sulit untuk melawan. Mereka awalnya dirugikan, tetapi sekarang mereka diganggu oleh gelombang suara dan diserang oleh hujan hitam di langit. Mereka harus melawan musuh yang kuat dan hujan hitam di langit. Untuk membubarkan hujan hitam dan membunuh kelompok lumba-lumba di belakang mereka. Siapa yang pergi? Saat ini, mereka tidak berbeda dengan berbaris untuk mati. Selama Lord Profound Void bisa membunuh pihak lain, kita masih bisa mendapatkan kemenangan. Beberapa tentara berpikir ketakutan. Ah, aku tidak mengundurkan diri. Namun, pada saat ini, suara tragis bergema di seluruh langit. Mendengar suara ini, hati semua prajurit dari dinasti Awan Selatan sedikit bergetar. Mereka menoleh dan melebarkan mata mereka dipenuhi ketakutan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Mereka membelalakkan mata dan melihat ke batu kilangan besar yang menutupi kepala Raja Awan Selatan ribuan meter di langit. Batu kilangan berputar dan aliran energi abu-abu menyapu Raja Awan Selatan. Baju besi di tubuhnya dengan cepat hancur di bawah energi abu-abu. Great Sword di tangannya langsung dikirim terbang. Raja mereka berjuang dalam ketakutan.
Wajahnya dipenuhi dengan keengganan dan ketakutan. Mati. Pada saat ini, mereka mendengar suara menghina. Beberapa orang menoleh dan melihat ke arah naga dan tembok kota dinasti Phoenix. Di sana, seorang pemuda melayang di udara. Telapak tangannya bergerak sedikit dan mengendalikan batu kilangan besar itu dari jarak 5 hingga 6.000 meter. Batu kilangan berputar dan hancur ke arah raja mereka. Ah! Dengan teriakan putus asa, Raja Awan Selatan dihancurkan oleh batu gilingan 5 elemen. Dan sosok itu hanya menyerang dari jarak beberapa kilometer. Kesenjangan itu sangat besar. Itu hanya menghancurkan. Ini sudah berakhir. Raja kita benar-benar jatuh. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Ketika tentara dinasti Awan Selatan melihat pemandangan ini, tubuh mereka bergetar hebat, dan semangat juang di hati mereka menghilang. Raja mereka, ahli terkuat dari dinasti Awan Selatan, sebenarnya dikendalikan oleh seseorang untuk langsung membunuhnya pada jarak 5-6 kilometer. Kesenjangan ini terlalu besar. Salah satu ahli tingkat 4 kekosongan yang mendalam telah jatuh, bagaimana mereka bisa terus bertarung? Ah! Tepat pada saat ini, tangisan menyedihkan lainnya terdengar. Beberapa tentara mengangkat kepala mereka sekali lagi untuk melihat, dan mereka melihat bahwa di langit, banyak ahli tingkat kekosongan yang dalam telah jatuh satu demi satu di bawah serangan 9 naga banjir dan makhluk petir monyet iblis. Awalnya, makhluk-makhluk itu mampu melawan 40 ahli bela diri dari 3 kerajaan mereka. Sekarang semua ahli bela diri dari kerajaan naga Phoenix telah bergerak, itu benar-benar menjadi pukulan telak. Kabur, kabur. Para ahli bela diri dari 3 kerajaan besar menyaksikan rekan-rekan mereka jatuh satu demi satu, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpastian. Mereka mengertakkan gigi, dan salah satu dari peringkat 3 ahli bela diri kekosongan berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Haha, sekelompok sampah, masih berusaha melarikan diri. Kedua ahli dinasti naga Phoenix meraung dengan cemoohan. Mengaum. Kedua naga banjir melihat para ahli yang melarikan diri dan bergerak. Sebagai anggota dari garis keturunan naga Dewa Angin, sangat sedikit yang bisa lebih cepat dari mereka. Kedua naga banjir mengejar mereka, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka membunuh ahli yang kalah dalam pertempuran. Melarikan diri, dia tidak bisa melarikan diri. Melawan, dia tidak bisa menang. Hujan di langit terus turun. Beberapa dari mereka mendarat di tanah, bercampur darah. Seluruh tanah lengket dan berwarna merah darah. 10 menit kemudian, darah di tanah berangsur-angsur berkumpul menjadi sungai kecil. Ada 2 hingga 300 ribu mayat di tanah. Itu brutal, intensitas pertempuran. Wang Xian melayang di atas tembok kota. Dia tidak terus menyerang. Di bawah kendalinya, batu kilangan 5 elemen melayang di samping medan perang Feng Luan, Raja Bulan Bintang, Mu Zesen, dan Raja Dinasti Feng Qiao. Dia ingin mencegah pihak lain melarikan diri. Tidak ada musuh yang datang hari ini yang bisa melarikan diri. Haha, kita akan menang. Kami akan menang. Ini bagus, ini bagus. Tuan Wang perkasa. Dia membunuh Raja Awan Selatan hanya dalam beberapa menit. Selanjutnya, dia telah berdiri di tempat dan mengendalikan batu kilangan dari jauh. Dia benar-benar tak terkalahkan. Ini bagus. Hahaha, dinasti naga dan Phoenix tidak terkalahkan. Tuan Wang tidak terkalahkan. Yang Mulia Ratu tak terkalahkan. Di Kekaisaran Naga Phoenix, orang-orang dari Kekaisaran Naga Phoenix yang menyaksikan pertempuran di langit meraung kegirangan. Mereka telah menang. Mereka telah menang. Menilai dari pertempuran, mereka telah menang 100%. Kekaisaran Naga Phoenix mereka adalah yang terkuat. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menggambarkannya. Bagaimana ini mungkin? 3 dinasti telah kalah. Mereka benar-benar kalah. Tuan Wang itu, dia sebenarnya memiliki kekuatan dan pengaruh yang mengerikan. Astaga, jika aku tahu lebih awal, aku akan tetap tinggal di dinasti Naga Phoenix. Dia benar-benar mengalahkan 3 dinasti. Astaga, bukankah itu berarti ketiga dinasti akan ditaklukkan oleh dinasti Naga Phoenix di masa depan? Aku benar-benar meninggalkan dinasti Naga Phoenix. Bab 1369, Dinasti Dongyuan yang ketakutan setengah mati. Dibandingkan dengan warga naga dan dinasti Phoenix yang bersemangat, mereka berdiri di sisi medan perang.
40-50,000 orang yang melarikan diri dari naga dan dinasti Phoenix dan mereka yang akan menyerah benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dinasti naga dan Phoenix yang hanya memiliki satu kota ternyata dapat menghancurkan ketiga dinasti tersebut. Tanda seru tanda seru. Ini adalah tiga dinasti besar, dan dua raja secara pribadi memimpin pasukan mereka ke medan perang. Ada total lebih dari 40 seniman bela diri yang berwawasan luas, namun kekuatan seperti itu masih dikalahkan. Mereka sudah bisa membayangkan bahwa tidak lama lagi, Kerajaan Naga Phoenix akan bangkit dengan kuat dan bahkan mengambil alih semua kota dari tiga dinasti besar. Pada saat itu, Kerajaan Naga Phoenix akan menjadi dinasti paling kuat di wilayah terdekat. Sebagai warga dari dinasti yang kuat, tentu saja ada banyak keuntungan. Belum lagi, keuntungan di dalam dinasti Naga Phoenix jauh lebih baik daripada di banyak tempat. Jika kami tahu bahwa Tuan Wang memiliki kekuatan yang begitu kuat, kami tidak akan keluar. Kami menyesalinya. Yang Mulia Ratu jelas sengaja membuka gerbang kota untuk membiarkan kami pergi. Dia tahu. Penyesalan muncul di benak mereka. 40 hingga 50 ribu orang berdiri di sana dengan bingung, wajah mereka dipenuhi penyesalan. Melihat medan perang yang telah berubah menjadi sungai darah, semua wajah mereka sangat pucat. Raja Bulan Bintang, pergi ke neraka. Pada saat ini, di langit yang diselimuti api, suara dingin Feng Luan terdengar. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar mahal juga. Di depannya, Star Moon King berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Rambut emasnya yang panjang acak-acakan dan tubuhnya hangus hitam. Dia menatap Feng Luan dengan wajah agak pucat dan meraung dengan ganas. Star Moon King tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya bukan tandingan Ratu Naga Phoenix. Kontrol nyala api yang menakutkan dari pihak lain menyebabkan dia sedikit menderita. Melihat bahwa Ratu Naga Phoenix hendak melepaskan serangan terkuatnya, dia dengan erat memegang tongkatnya. Kelap-kelip, cahaya bintang yang menyala. Saya ingin melihat siapa yang akan membunuh siapa hari ini. Dia menyapu pandangannya ke bawah dan dengan ketakutan melihat batu kilangan yang menakutkan di samping. Dia bersumpah untuk bertarung sampai mati saat dia meraung. Phoenix Cry, 100 Fire Phoenix. Staf Phoenix di tangan Feng Luan diangkat ke langit. Di sekitarnya, api yang padat mengembun. Seekor burung Phoenix yang berukuran lebih dari 2000 meter terkondensasi dalam kehampaan. Itu mengepakkan sayapnya yang besar dan menyerang Flaming Starlight milik Moon King. Cahaya bintang api terletak di belakang Raja Bintang Bulan, mengembun menjadi pola langit berbintang yang berapi-api. Ketika Phoenix 100 api menyerbu, itu seperti Phoenix api pemadam dunia, menghancurkan langit berbintang yang berapi-api. Ah tidak, ketika api pemadam dunia Phoenix menelan langit berbintang, ia terus menelan Raja Bintang Bulan. Jika kamu berani membunuhku, dinasti angin Howling kami tidak akan membiarkanmu pergi. Raja kami tidak akan membiarkanmu binatang iblis mata langit pergi. Saat ini, tidak jauh dari samping. Lengan Mo Zesen yang panjang dan ramping, yang tertutup sisik naga, mencengkeram lengan penguasa dinasti angin yang melolong itu. Mati. Wajah Howling Wind dinasti Lord memerah saat dia meraung ketakutan. Mati. Namun, mata dingin Mo Zesen tidak memiliki riak sedikit pun saat dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Retakan. Retakan. Suara pecah bisa terdengar. Star Moon King dan ahli interpretasi kekosongan peringkat 4 dinasti angin melolong telah jatuh satu demi satu. Tidak, kami menyerah. Jangan bunuh kami. Aku menyerah, aku menyerah. Ketika kedua raja dan Raja Howling Wind dinasti telah mati total. Di bawah, para prajurit dari tiga pasukan dinasti telah benar-benar runtuh. Satu persatu, para prajurit membuang senjata di tangan mereka dengan ketakutan dan berteriak keras. Beberapa dari mereka bahkan berlutut di tanah dan mulai memohon belas kasihan. Mereka melihat mayat yang padat di sekitar mereka dan wajah mereka sangat pucat. Setiap orang dari mereka gemetar. Mereka benar-benar menyerah untuk melawan. 400.000 tentara yang kuat saat ini memiliki kurang dari 100.000 tentara. Beberapa prajurit Kekaisaran Naga dan Phoenix melihat mereka menyerah dan menghentikan serangan mereka. Namun, para anggota Istana Naga tidak berhenti. Mereka tidak akan berhenti tanpa perintah Wang Xian. Bahkan jika pihak lain menyerah untuk melawan, mereka terus membunuh dengan cepat. Ini menyebabkan para prajurit naga dan Kekaisaran Phoenix ragu-ragu.
Tidak ada tawanan. Membunuh mereka semua. Feng Luan melayang di langit. Matanya yang dingin menatap ke bawah saat dia membuat penilaian terakhirnya. Bunuh mereka semua. Tidak satu pun dari 400.000 tentara kuat yang masih hidup. Sebagai mantan permaisuri, Feng Luan telah menyaksikan terlalu banyak pembantaian. Dalam perang, hanya ada pembunuhan dan pembunuhan. Jika tidak ada Wang Xian hari ini, apa yang akan terjadi pada Kekaisaran Naga Phoenix? Seperti yang mereka katakan, semua pria dibunuh, dan semua wanita menjadi budak. Semua orang sangat jelas tentang nasib budak. Membunuh. Mereka di sini untuk membunuh kami dan menjadikan kami budak wanita. Demikian pula, kami tidak akan menyisihkan satu pun. Tidak ada satu pun yang hidup. Mendengar perintah ratu, seorang jenderal meraung dengan ekspresi ganas. Semua prajurit setuju dan pembunuhan berlanjut. Darah mengalir seperti sungai. 400.000 mayat jatuh ke tanah. Seluruh adegan itu spektakuler. Namun, warga dinasti Naga dan Phoenix tidak takut. Di dunia ini, monster biasanya akan menyerang kota dengan ratusan ribu atau bahkan jutaan mayat. Mereka sama sekali tidak merasa tidak nyaman tentang ini. Semua warga memandangi para prajurit di bawah seolah-olah mereka sedang melihat seorang pahlawan. Para prajurit juga tidak segan-segan membunuh musuh. Ini adalah layanan berjasa mereka. Meskipun perang ini sebagian besar bergantung pada Tuan Wang dan bawahannya, mereka masih bisa bertahan. Teriakan kesakitan terdengar. Sisanya kurang dari 100.000 orang tewas dengan cepat. Feng, aku akan mengambil mayat-mayat ini. Mereka berguna. Ketika jeritan terakhir berakhir, Wang Xian memandang Feng Luan dan berkata padanya. Tentu saja, bersihkan medan perang. Kami akan mempersiapkan rencana selanjutnya. Feng Luan tersenyum dan mengangguk pada Wang Xian. Melaporkan kepada Yang Mulia, dalam pertempuran ini, dinasti Naga dan Phoenix kita hanya kehilangan lebih dari 50 orang. Jika kita membunuh musuh, itu semua berkat bawahan Sir Wang. Sekelompok jenderal terbang dengan penuh semangat dan melapor ke Feng Luan. Saat mereka berbicara, mereka memandang Wang Xian dengan rasa hormat dan kekaguman di mata mereka. Jika Wang Xian dan Istana Naga tidak ada di sini, dinasti Naga Phoenix pasti akan hancur. Itu juga karena bawahan yang kuat dari Istana Naga sehingga mereka hanya kehilangan lebih dari 50 orang. Kalau tidak, jika mereka kehilangan lebih dari 10.000 orang dalam pertempuran, itu akan menjadi kemenangan penuh. Belum lagi hanya ada 50 orang. Sedangkan untuk membunuh musuh, mereka hanya akan mengikuti di belakang dan menambah damage. Mereka tidak berani berbicara tentang membunuh musuh. Jenderal Kekaisaran Naga dan Phoenix, terima kasih, Tuan Wang. Yu Cheng, Mang Hong dan yang lainnya saling bertukar pandang dan membungkuk pada Wang Xian untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Jenderal Kekaisaran Naga dan Phoenix, terima kasih, Tuan Wang. Semua warga Kekaisaran Naga dan Phoenix, terima kasih, Tuan Wang. Terima kasih, Tuan Wang. Semua prajurit dinasti Naga dan Phoenix membungkuk dan berterima kasih padanya. Setelah itu, semua orang dari dinasti Naga dan Phoenix membungkuk dalam-dalam dan mengucapkan terima kasih dengan keras.